Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil analisis perilaku warga terhadap pengelolaan sampah dan drainase berkaitan dengan materi teori of plant behavior. Ini merupakan salah satu tugas besar untuk mata kuliah SI 5261 Manajemen Operasi Infrastruktur dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Agung Yono Hadi Soeharno, MA. Sebelum saya mulai dengan paparannya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Agnes Widi Rosalina dengan NIM 2021026. Saya adalah mahasiswi Magister Teknik Sipil di Pengutamaan Rekayasa dan Manajemen Infrastruktur. Sedikit membahas tentang teori of plant behavior. Ada sebuah tulisan dari Mukarrabin tahun 2017 yang menyatakan bahwa Theory of Reason Action atau TRI dikembangkan oleh Eisenstein dan diberi nama Theory of Plant Behavior (TPB). Dipublikasikan dalam tulisannya Lee and Kotler tahun 2011 halaman 199. Dan dituliskan bahwa target individu memiliki kemungkinan yang besar untuk mengadopsi suatu perilaku apabila individu tersebut memiliki sikap yang positif terhadap perilaku tersebut, mendapatkan persetujuan dari individu lain yang dekat dan terkait dengan perilaku tersebut, dan percaya bahwa perilaku tersebut dapat dilakukan dengan baik. Ini mungkin karena manusia itu makhluk sosial ya, jadi interaksi antar individunya itu memiliki peranan yang sangat penting. Nah, studi kasusnya adalah untuk meninjau apakah infrastruktur drainase di sekitar tempat tinggal telah berfungsi dengan baik dan tidak tertutup dengan sampah. Nah, studi ini ada beberapa poin, beberapa langkah yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah mengenai infrastruktur drainasenya, bahwa penilaian infrastruktur itu tidak serta-merta hanya menilai dari segi fisiknya saja, tapi juga karena infrastruktur itu digunakan oleh publik, maka perlu juga dilihat bagaimana pendapat publik terhadap fungsi dari infrastruktur, terhadap kenyamanan dari infrastruktur. Nah, memang setelah dinyatakan bahwa akan dinilai sebuah infrastruktur, itu dilakukan pengecekan fisik. Seperti dalam kasus kali ini, drainasenya itu dicek fisiknya seperti apa. Kemudian dilihat apakah ada sampah di drainase tersebut. Baru kemudian dianalisa perilaku warganya, bagaimana warga menanggapi kondisi drainase yang ada. Selanjutnya, ada interpretasi pertanyaan atas beberapa bagian, beberapa sub dari teori of plant behavior. Yang pertama adalah attitude toward behavior atau tingkah laku. Untuk menjawab pertanyaan, apakah orang-orang di RT di lingkungan Anda memiliki tingkah laku atau sikap yang sama? Kemudian ada subjective norm, yaitu norma subjektif terhadap tingkah laku. Itu menjawab apakah orang-orang di RT Anda, di lingkungan Anda, menyepakati norma subjektif yang telah disepakati. Kemudian perceived behavior control atau persepsi kontrol perilaku. Untuk menjawab pertanyaan, apakah ada orang atau ada sistem yang mengatur perilaku tersebut. Kemudian diakhiri dengan intention atau niat. Untuk menjawab apakah setiap individu memiliki niat untuk membangun dan atau mendukung sistem bersama. Selanjutnya, ada beberapa dokumentasi mengenai berkaitan dengan kondisi infrastruktur drainase. Ini kan dilakukan pengecekan fisik terlebih dahulu. Nah, pengecekan fisiknya dilakukan melalui dokumentasi ini. Sebelah kanan ini ada peta dengan tanda panah warna merah, itu menunjukkan lokasi tempat foto itu diambil. Jadi kalau di sini dilihat saluran airnya cukup bersih, kemudian ada tempat sampah yang cukup besar dan cukup bersih karena setiap waktu tertentu itu diambil oleh petugas kebersihan di jam dan waktu yang sama.
Kemudian ini di lokasi yang kedua, di sini kita bisa lihat bahwa di atas saluran air itu ada tempat sampah sementara untuk menampung sampah sebelum diangkut oleh petugas kebersihan. Nah, selanjutnya ini di lokasi yang ketiga. Di lokasi ketiga ini sayangnya saluran airnya tidak cukup baik ya, karena ada solokan atau saluran air yang sudah tertutup oleh tanah, kemudian juga ada genangan. Jadi mungkin sebaiknya ini perlu dirapikan dan dibersihkan. Kemudian ini adalah lokasi keempat. Lokasi keempat ini merupakan saat ini didokumentasikan ini tidak terjadi genangan, tapi lokasi ini cukup sering terjadi genangan ketika hujannya agak sedikit deras. Mungkin ada permasalahan juga di saluran air drainasinya, saluran air atau saluran drainasinya. Nah, ini adalah kondisi saluran air di dekat jalan utama, di mana ada saluran air yang sudah rusak namun tidak diperbaiki. Nah, selanjutnya masuk ke perhitungan yang akan dilakukan, penelitian yang akan dilakukan, yaitu diawali dengan penyusunan angket dan daftar tanya. Bagian satu itu adalah data responden. Di sini mencakup nama, usia, dan pendidikan terakhir. Kemudian ada penjelasan mengenai indikator jawaban. Ada 5 pilihan jawaban, yaitu SS sangat setuju, S setuju, E ragu, TS tidak setuju, dan STS sangat tidak setuju. Poin SS adalah 5 dan poin sangat tidak setuju adalah 1. Namun ini bisa dibalik untuk beberapa pertanyaan yang kontradiktif. Nah, kemudian bagian selanjutnya adalah daftar pernyataan untuk attitude toward behavior. Jadi bentuknya adalah pernyataan, kemudian bisa dipilih antara sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Nah, di attitude toward behavior ini pernyataannya disusun untuk bisa menentukan bagaimana seorang individu itu menanggapi topik yang sedang dibahas. Kemudian bagian selanjutnya adalah subjective norm. Ini juga beberapa pernyataan yang kemudian bisa dipilih sangat setuju atau sangat tidak setuju, di mana pada daftar pernyataan di subjective norm ini melihat bagaimana individu itu bereaksi terhadap masukan dari luar, yaitu saran dan pendapat tetangga, saran dan pendapat keluarga, saran dan pendapat tokoh masyarakat, dan sebagainya. Kemudian di bagian yang selanjutnya adalah perceived behavior control. Nah, di sini perceived behavior control ini adalah untuk melihat apakah ada suatu sistem atau ada individu atau ada badan yang mengontrol, yang mengatur tingkah laku dari kebiasaan masyarakat. Dan bagian selanjutnya adalah intention. Nah, di sini daftar penyataannya disusun untuk melihat apakah ada niat dari setiap individu untuk bekerja secara sendiri, secara individu atau secara kelompok untuk menjaga lingkungan dan saluran air drainase itu tetap baik. Nah, selanjutnya adalah bagian penilaian. Jadi penilaian atau scoringnya itu menggunakan persentase, di mana ada 4 bagian, berarti ya 0 sampai 25%, 25 sampai 50%, 50 sampai 75%, dan yang terakhir ada 75 sampai 100%. Ini untuk attitude toward behavior, paling tinggi itu adalah sama, kemudian hampir sama, tidak sama, dan sangat tidak sama. Untuk subjective norm, paling tinggi itu adalah sangat sepakat, kemudian sepakat, tidak sepakat, dan sangat tidak sepakat. Untuk perceived control behavior, paling tinggi itu adalah ada dan sangat efektif. Kemudian ada dan cukup efektif, ada namun kurang efektif, dan tidak ada. Kemudian intention adalah ada niat dan sudah dilakukan, ada niat namun belum dilakukan, ada niat dan tidak dilakukan, atau tidak ada niat. Dan selanjutnya adalah tahap pengumpulan data.
ini untuk pengumpulan data ini ada beberapa data yang divariasikan. Yang pertama adalah gender. Jadi terdapat responden yang laki-laki dan terdapat responden yang perempuan. Kemudian usia responden juga bervariasi antara 22 hingga 62 tahun. Pendidikan responden juga bervariasi. Ada SMA, setara SMA atau SMK, diploma, sarjana, dan pasca sarjana. Jumlah responden yang di survei adalah 30 orang. Kemudian ini adalah data yang diperoleh dari 20 orang responden untuk 25 pertanyaan. Ini setiap baris yang dibedakan warnanya itu adalah sub-sub Theory of Planned Behavior yang berbeda. Kemudian ada nomor 14, 15, dan 20 itu merupakan pertanyaan yang kontradiktif. Artinya kalau misalkan pertanyaan yang biasa sangat setuju itu poinnya 5, maka untuk pertanyaan yang kontradiktif sangat setuju itu malah poinnya hanya 1. Kemudian dari setiap sub itu dikumulatifkan nilainya, kemudian dipresentasikan dengan poin maksimum, sehingga bisa dilihat ini scoringnya itu dalam bentuk persen. Masuk ke hasil analisa data, yaitu di poin yang ketiga, hasil analisa data. Ini adalah hasil grafik ini menunjukkan bahwa ada untuk pertanyaan attitude toward behavior, yaitu apakah orang-orang di lingkungan Anda memiliki tingkah laku atau sikap yang sama. 100% berdasarkan gender, usia, pendidikan terakhir, itu menyatakan ya, sama. Artinya untuk berdasarkan gender, 100% laki-laki menyatakan sama, 100% perempuan menyatakan sama, berdasarkan usia pun begitu, berdasarkan pendidikan terakhir pun begitu. Maka jawabannya untuk pertanyaan ini adalah bulat, bahwa apakah orang-orang di lingkungan Anda memiliki tingkah laku atau sikap yang sama? Jawabannya adalah ya. Di lingkungan saya, orang-orang ini memiliki tingkah laku dan atau sikap yang sama. Selanjutnya masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah, apakah orang-orang di lingkungan Anda menyepakati norma subjektif yang disepakati? Nah, ini jawabannya mulai bervariasi. Untuk berdasarkan usia 20-40 tahun, 69% responden itu menyatakan sangat sepakat. 25% responden itu menyatakan sepakat. Dan ada 6% yang menyatakan sangat tidak sepakat. Kemudian di kelompok usia 40-60 tahun itu 71% responden menyatakan sangat sepakat dan 29% itu menyatakan sepakat. Berdasarkan gender, 58% responden laki-laki itu menyatakan sangat sepakat, 33% menyatakan sepakat, dan ada 8% menyatakan sangat tidak sepakat. Kemudian untuk berdasarkan gender perempuan, ada 78% yang menyatakan sangat sepakat dan 22% lainnya menyatakan sepakat. Kemudian berdasarkan pendidikan terakhir, di 67% responden lulusan SMA atau SMK itu menyatakan sangat sepakat. Kemudian di diploma 75%, di sarjana 64%, dan di pasca sarjana 78% responden menyatakan sepakat, sangat sepakat. Kemudian untuk ada 33% responden lulusan SMA dan atau SMK itu menyatakan sepakat. Dan 25% lulusan diploma menyatakan sepakat, dan 36% sarjana, juga 11% pasca sarjana menyatakan sepakat. Hanya ada satu responden pasca sarjana yang menyatakan sangat tidak sepakat. Sehingga dari data-data ini, untuk menjawab pertanyaan apakah orang-orang di lingkungan Anda menyepakati norma subjektif yang sama, secara mayoritas semua menyatakan ya, sepakat. Selanjutnya adalah pertanyaan mengenai perceived behavior control. Untuk menjawab apakah ada orang atau sistem yang mengatur perilaku tersebut. Berdasarkan gender, 42% laki-lakinya menyatakan ada dan sangat efektif. 50% menyatakan ada namun ada dan cukup efektif.
ada 8% menyatakan ada namun kurang efektif. Kemudian 83% responden perempuannya menyatakan ada dan cukup efektif, kemudian 17% menyatakan ada dan sangat efektif. Secara ini berdasarkan usia pun mayoritas masih ada dan cukup efektif, baik di kelompok usia 20-40 tahun dan 40-60 tahun. Kemudian berdasarkan pendidikan terakhir, ini masih juga didominasi oleh ada dan cukup efektif, ada dan sangat efektif. Meskipun ada 8% responden laki-laki yang menyatakan ada namun kurang efektif, begitu pula ada 11% responden dengan pendidikan terakhir pasca sarjana yang menyatakan bahwa ada namun kurang efektif. Nah, kemudian ada pertanyaan berkaitan dengan intention, yaitu apakah setiap individu memiliki niat untuk membangun dan atau mendukung sistem ini bersama. Secara garis besar, semua jawabannya ada di sekitaran ada niat dan sudah dilakukan, dan ada niat namun belum dilakukan. Sehingga secara mutlak ini bisa dilihat bahwa sebagian besar individu ini yakin bahwa ada niat dan sudah dilakukan. Seperti itu. Kita masuk ke kesimpulannya. Di kesimpulannya, untuk menjawab pertanyaan apakah infrastruktur drainase tersebut masih bisa beroperasional dengan baik, maka jawabannya adalah iya, karena mayoritas masih menjawab di range nilai 4 dan 5. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bisa ada manfaat yang sama-sama kita peroleh dari apa yang sudah saya paparkan. Dan silahkan disampaikan jika apabila ada kritik atau saran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.